Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita semua bisa dibangunkan dalam tubuh sehat, kuat, diberkati, dan siap merenungkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan bisa menaungi kami, menuntun kami untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Suatu Standar yang Tinggi. Ayat intinya diambil dari Imamat 20 ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Keterangannya, saya juga melihat banyak orang tidak menyadari bagaimana mereka harus berlaku supaya hidup patut dalam pemandangan Tuhan tanpa imam besar di Bait Kudus pada masa kesukaran. Mereka yang menerima cap Tuhan, yang hidup dan yang dilindungi pada masa kesukaran harus memantulkan citra Yesus sepenuhnya. Saya melihat bahwa banyak yang melalaikan persiapan yang amat dibutuhkan dan sedang menunggu-nunggu masa penyegaran dan hujan akhir untuk menjadikan mereka pantas berdiri pada hari Tuhan dan hidup dalam pemandangannya. Aduh, betapa banyak orang yang kulihat tidak ada perlindungan pada masa kesukaran. Mereka telah melalaikan persiapan yang dibutuhkan. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menerima penyegaran yang harus dimiliki semua orang yang melayakkan mereka hidup dalam pemandangan Tuhan yang kudus. Mereka yang gagal menyucikan jiwa mereka dengan mengikuti seluruh kebenaran akan tiba pada saatnya bela dijatuhkan. Lalu kemudian melihat bahwa mereka perlu dilicinkan dan dibentuk untuk pembangunan. Tetapi nanti tidak ada perantara yang memohon belas kasihan atas perkara mereka di hadapan Bapa. Sebelum masa ini, pemakluman yang sangat hikmat telah dikumandangkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya melihat bahwa tidak ada orang yang dapat menerima penyegaran kecuali mereka memperoleh kemenangan atas setiap perjuangan, atas kesombongan, mementingkan diri, cinta dunia, dan atas setiap perbuatan dan perkataan yang salah. Sebab itu kita harus semakin lama semakin dekat kepada Tuhan dan dengan bersungguh-sungguh mengusahakan persiapan yang dibutuhkan itu untuk menyanggupkan kita dapat berdiri dalam pertempuran pada hari Tuhan. Biarlah semua mengingat bahwa Tuhan itu kudus dan tidak ada orang kecuali makhluk-makhluk kudus yang senantiasa dapat tinggal di hadiratnya. Kita sekarang harus berjaga-jaga supaya tidak menyakiti orang dalam perkataan dan perbuatan. Sekarang kita harus mencari Tuhan dan menentukan bahwa kita tidak akan merasa puas tanpa hadiratnya. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari yang terakhir yang diberikan kepada kita. Betapa penting dan berharganya kehidupan kita. Betapa erat seharusnya kita mengikuti Yesus dalam semua perbuatan dan perkataan kita. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita. Kita harus memiliki standar yang tinggi sesuai dengan standar surga. Karena kenapa? Tuhan kita adalah kudus dan tidak ada makhluk
satupun yang bisa berjumpa dengan Tuhan kalau tidak kudus. Dan dikatakan tadi, untuk mendapatkan kekudusan, untuk mendapatkan standar tertinggi, masing-masing kita harus berdoa, berusaha dengan penuh penyerahan kepada Tuhan untuk siap menerima penyegaran hujan akhir itu. Dan bagi setiap orang yang rindu menerima roh hujan akhir, penyegaran itu harus menang dalam perjuangan setiap hari. Dan harus menang terhadap kesombongan, mementingkan diri, cinta dunia. Dan harus tetap menang dalam perkataan dan perbuatan. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan perkataan saya? Bagaimana dengan perbuatan saya? Dengan pertolongan Tuhan, kita semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semua berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh selama masih ada kesempatan untuk siap menerima roh hujan akhir. Dengan pertolongan Tuhan, apabila pintu kasihan tertutup dan 7 bela itu dicurahkan ke dunia ini, maka kita akan kedapatan setia. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita bisa siap menyambut Dia ketika Dia datang menjemput umat-umatnya di kali yang kedua. Adalah doa dan harapan kita bersama. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Bantu kami untuk dipersiapkan dengan kuasa Roh Suci Tuhan, dibentuk sesuai dengan apa yang Kau pandang baik, sehingga kami semua memiliki standar tertinggi yang kami bisa capai, bukan karena kami mampu, tapi karena kuasa-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, diberkati dengan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Diberkati dengan pertolongan rahmat Tuhan dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam hal apapun yang sedang digumuli saat ini. Sehingga bisa terselesaikan, mendapatkan solusi yang terbaik, hanya semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapa, berkati kami semuanya agar kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus